Halo, assalamualaikum semua. Melanjutkan video sebelumnya yuk. Langsung aja ke ceritanya, sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya dulu. Oke, langsung ke ceritanya. Jika Anda melakukannya, Anda akan memancing kerusuhan. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan 1000 orang sendirian. Xiao Yan tersenyum canggung tetapi tidak berani menyelah. Dia buru-buru melemparkan pandangannya ke arah pertempuran sengit di arena. Di sampingnya Sun Er juga dengan cepat menarik hatinya yang berputar saat dia dengan bersalah melirik instruktur Wolling di sisinya. Setelah itu, dia juga melemparkan pandangannya kembali ke arena di mana perkelahian sedang berlangsung. Ah, gadis ini. Dia bisa begitu acuh tak acuh ketika berhadapan dengan orang luar. Tetapi di depan Xiao Yan, dia tidak berbeda dengan seorang gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Instruktur Wolling melihat kemerahan yang tersisa yang masih ada di wajah Sun Er dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit di hatinya. Ketika nama-nama itu terdengar dari mulut hakim, banyak tokoh manusia berulang kali muncul di arena. Setelah menjalani pertarungan yang intens atau membosankan, pemenang akan memiliki wajah yang bersemangat, sedangkan yang kalah akan mundur dari arena dengan cara sedih. Babak ke-41 kelas Kuan kelas 1 Yan Cheng, unit penegakan hukum. Muhaha. Ketika nama-nama untuk pertarungan berikutnya di arena diumumkan lagi, stadion tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Di bawah tekanan nama terkenal tertentu, para siswa di galeri melihat tidak bisa membantu tetapi menurunkan suara mereka. Unit penegakan hukum Wu Hao Xiao Yan perlahan mengulangi nama ini. Dia menoleh ke arah instruktur Wolling dan berkata, "Saya pikir ini adalah orang yang disebutkan oleh instruktur tempo hari." Wajah instruktur Wolling menjadi sedikit lebih serius. Dia dengan lembut berkata, Wu Hao ini memiliki reputasi yang sangat bagus di unit penegakan hukum. Jumlah orang dari Black Corner region yang mati di tangannya selama 2 tahun terakhir ini setidaknya lebih dari 100. Kekuatannya cukup menakutkan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Sepertinya ini memang akan menjadi saingan yang sulit. Selain itu, aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu sakit kepala. Wu Hao ini pernah merayu Sun Er bahkan secara langsung menyuarakan niatnya di depan umum. Namun ia kemudian ditolak oleh Sun Er. Meskipun demikian, orang ini sepertinya tidak menyerah. Instruktur Wolling menggoda sebelum Anda tiba di akademi. Wu Hao ini dipandang oleh Baisan sebagai saingan citanya yang terkuat. Sayangnya, 2 orang ini yang dianggap oleh banyak orang di akademi sebagai orang yang paling mungkin merayu Sun Er gagal karena penampilan Anda. Wanita cantik adalah akar masalah. Xiao Yan tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Pandangannya langsung terlempar ke arena. Saat sosok manusia berjubah darah muncul, stadion yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Aroma berdarah perlahan meresapi seluruh tanah terbuka. Tanah terbuka yang bising telah menjadi jauh lebih tenang setelah munculnya sosok berjubah darah. Ketika aroma berdarah menyebar, beberapa siswa yang kekuatannya masih rendah merasakan hawa dingin di seluruh tubuh mereka meskipun matahari menggantung tinggi di langit saat ini. Aku khawatir orang ini baru saja kembali dari menjalankan misinya. Aura berdarah ini bahkan lebih padat daripada orang-orang dari Black Corner region. Alis wanita muda berpakaian merah itu menjadi vertikal. Murid-muridnya langsung menatap sosok manusia berjubah darah sementara dia berbicara dengan lembut. Dia memang berhasil bergegas kembali ya. Wajah yang awalnya dipenuhi baisan menjadi sedikit lebih gelap dan lebih khusyuk ketika dia melihat sosok manusia berjubah darah muncul. Di akademi luar akademi Jianan, yang paling dia takuti adalah penyihir kecil, yang menyebabkan ekspresi orang lain berubah ketika mereka mendengar namanya. Bukan Sun Er yang karakternya acuh tak acuh, tetapi kekuatannya hebat dan tak terduga. Sebaliknya, pria ini yang tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah. Selama 2 tahun ini, Baisan dan Wu Hao secara terbuka dan diam-diam bertukar pukulan lebih dari 10 kali. Baisan bisa meramalkan bahwa jika Wu Hao diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan pencapaiannya di masa depan akan sangat mengerikan. Dalam bentrokan yang tak terhitung jumlahnya antara Akademi Jianan dan daerah sudut hitam selama beberapa tahun ini, jubah darah bergerak sedikit. Ada sepasang murid yang penuh dengan niat membunuh, seperti sekawanan serigala haus darah di padang rumput. Hanya sepasang mata ini yang tidak mengandung emosi apapun, menyebabkan lawannya merasa bahwa kepalanya menjadi sedikit mati rasa sementara tangannya basah
oleh perspirasi. Segera dia melangkah turun dari tanah dan tubuhnya menembak dengan eksplosif ke arah Wuhao. Dengan meningkatnya Douki di senjata tajam di tangannya, dia langsung memotong udara. Sosok berjubah darah bahkan tidak bergerak ketika dihadapkan dengan serangan Yan Cheng yang berisi sedikit kemarahan. Namun tepat ketika serangan itu akan menyerang tubuhnya tiba-tiba melambai. Sosok manusia langsung menghilang dengan cara yang aneh. Serangan Yan Cheng meleset dan dia menyipitkan matanya. Tanpa ragu-ragu, senjata di tangannya sekali lagi menusuk ke punggungnya. Bang! Ujung pedang yang terbuat dari baja baru saja menusuk ke punggungnya ketika pedang berat berwarna merah darah muncul entah dari mana dengan mudah memblokir pedang di depannya. Pedang berat itu berukuran cukup besar dengan tubuhnya sekitar 3 inci lebarnya. Itu hampir sebanding dengan penguasaksuan berat Xiaoyan. Ketika seseorang mendengar suara angin terkompresi yang dipancarkan ketika pedang berat itu diayunkan, kemungkinan berat pedang itu tidak bisa diremehkan. Kedua pedang itu bersentuhan. Dengan ayunan lembut acak dari pedang yang berat, kekuatan yang terkandung di dalamnya mengguncang pedang panjang di tangan Yan Cheng sampai terbang keluar dari genggamannya. Yang terakhir menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankannya. Bukan saja dia tidak berhasil, tetapi area antara ibu jari dan jari telunjuknya dikejutkan oleh kekuatan besar pada pedang sampai pecah. Darah segar mengalir. Kekaguman melintas di wajah Yan Cheng saat senjatanya jatuh. Kakinya dengan cepat mundur dan baru saja mundur sekitar 10 meter ketika dia tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir di belakangnya. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, pedang yang berat yang mengandung warna darah dipasang di lehernya. Udara tebal dan dingin yang dipancarkan dari ujung tajam pedang menyebabkan tubuh Yan Cheng langsung menegang. Hanya dalam 2 pertukaran Yan Cheng yang memiliki kekuatan bintang 5 Dousi dikalahkan. Hasil semacam ini menyebabkan keributan terdengar di seluruh stadion. Meskipun hampir tidak ada orang yang memegang harapan boros bahwa Yan Cheng bisa mengalahkan Wuhao. Tidak ada yang berharap bahwa Yan Cheng hanya bisa bertahan 2 pertukaran sebelum pedang diletakkan di lehernya. Kecepatan yang sangat cepat. Saat Xiaoyan menyaksikan Wuhao di arena memegang pedang berat berwarna darah sambil dengan tenang berdiri di belakang Yan Cheng, beberapa keseriusan muncul di wajah Xiaoyan. Hal yang membuat Wuhao paling baik adalah kecepatan. Selain itu, ia juga berlatih teknik tingkat tinggi agility do kelas Quan, Blood Shadow Flash. Kecepatan dan kekuatannya tidak lemah, bukankah itu sangat mirip denganku? Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik pedang yang berat di tangan Wuhao. Dia kemudian melirik penguasa berat Quan di punggungnya. Keduanya sama-sama senjata tipe berat. Jika mereka berdua bertarung, itu akan menjadi pertandingan kecepatan melawan kecepatan, kekuatan melawan kekuatan. Pertempuran yang menakjubkan yang akan membuat semua orang terdiam. Orang ini tampaknya menjadi lawan yang bahkan lebih tangguh daripada Baisan. Saya harus lebih berhati-hati terhadap orang ini di masa depan. Pada saat Wuhao meletakkan pedang yang berat di leher lawannya di dalam arena, seorang hakim buru-buru meneriakkan kalimat untuk kompetisi berakhir. Kompetisi kualifikasi dapat mentolerir cedera, tetapi akademi tidak ingin melihat kematian. Oleh karena itu, ada aturan dalam kompetisi bahwa seseorang tidak dapat melakukan pukulan membunuh ketika pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kalau tidak, dia akan dihukum berat. Aturan ini adalah sesuatu yang bisa dipatuhi orang lain, tetapi untuk Wuhao yang terbiasa membunuh orang, itu hanya sesuatu yang sepintas lalu. Karena itu, hakim itu tidak berani menunda. Dia takut jika teriakannya hanya terlambat sedetik. Kemerahan cerah lainnya akan ditambahkan ke pedang berat itu, yang sudah ternoda dengan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Pedang tebal berwarna darah di tangan Wuhao bergetar sedikit ketika dia mendengar tangisan hakim. Dia segera perlahan menariknya kembali. Saat pedang berat itu pergi, seluruh tubuh Yan Cheng menjadi kelelahan saat ia pingsan sambil berulang kali terengah-engah. Jubah merah darahnya bergetar sedikit dan sepasang mata yang acuh tak acuh perlahan-lahan bergerak naik di sepanjang galeri penglihatan. Akhirnya dia berhenti di tempat kelas ruang kelas 2 sedang menonton. Lebih tepatnya, itu seharusnya berhenti di Xiaoyan yang duduk di sebelah Sun Er. Di bawah fokus yang tak terhitung jumlahnya dari tatapan yang hadir, dia mengangkat pedang berat berwarna darah di tangannya. Akhirnya, dia menunjuk Xiaoyan dari kejauhan. Suaranya yang serak dan acuh tak acuh bergema di seluruh stadion. Kamu adalah Xiaoyan. Apakah kamu berani turun dan bertengkar denganku? Suara parau yang acuh tak acuh membuat seluruh galeri yang melihatnya terkejut.
Segera banyak sekali tatapan yang mengeluarkan suara desir saat mereka berbalik ke arah pemuda berjubah hitam yang tidak jauh dari sana. Suara serak Wu Hao yang acuh tak acuh memusatkan semua tatapan di stadion ke pemuda berjubah hitam itu. Tatapan-tatapan ini dipenuhi dengan perasaan yang melayang-layang, harapan, dan segala macam emosi lainnya. Terlepas dari apa itu, kalimat yang baru saja dikatakan, Wu Hao menyebabkan Xiaoyan menjadi fokus perhatian di seluruh arena. Tatapan Xiaoyan menatap dengan penuh perhatian pada sosok manusia berjubah darah di arena. Matanya menyipit sebelum dia segera berdiri perlahan di depan banyaknya tatapan. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, bahkan ketika dihadapkan dengan kekuatan besar lawannya. Riak energi sedikit juga menyebar dari permukaan tubuh dua orang. Ini adalah fenomena yang diciptakan oleh Dou Qi dengan cepat beredar di dalam tubuh mereka. Melihat mereka berdua, yang dengan mantap mulai saling berhadapan dengan kekuatan mereka, para siswa di galeri penglihatan sekitarnya segera bersemangat. Jika dua orang ini bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran sengit. Sun Er sedikit mengernyit di samping Xiaoyan. Dia membuka mulutnya, sikapnya yang ragu-ragu di mana dia melayang sebelum berbicara. Jika tidak mengungkapkan keinginannya untuk menghentikan Xiaoyan, tetapi pada saat yang sama khawatir jika dia berbicara, para siswa akan berpikir bahwa Xiaoyan takut. Suara itu tiba-tiba menguncang kekuatan bahwa mereka berdua berusaha keras untuk mengangkat sampai tidak ada yang tersisa. Kalian berdua lebih baik mengikuti aturan dan tidak membuat masalah. Sekarang adalah kompetisi kualifikasi, bukan tempat bagi Anda berdua untuk saling menantang secara pribadi. Kekuatan yang mereka berdua telah diseduh dengan paksa hancur, menyebabkan tubuh Xiaoyan dan Wu Hao bergetar. Masing-masing dari mereka segera mengambil langkah mundur. Mereka mengangkat pandangan mereka dan melihat ke arah suara itu. Yang membawa amarah di wajahnya di posisi tengah, itu adalah wakil kepala sekolah Hugan. Selain kepala sekolah, ia memiliki otoritas terbesar di akademi luar. Jangan membantahnya. Kalau tidak, itu tidak akan baik jika Anda meninggalkan kesan buruk. Suara lembut Sun Er tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tatapannya berhenti sejenak di tubuh Wu Hao di arena sebelum ia menurunkan pandangannya dan perlahan duduk kembali. Hahaha, Anda juga akan mundur. Besok adalah hari terakhir kompetisi kualifikasi. Ketika saatnya tiba, secara alami akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk bertarung satu sama lain. Setelah melihat Xiaoyan mundur, tatapan Hugan berbalik ke arah sosok manusia berjubah darah di arena dan berteriak. Wu Hao sedikit mengernyitkan alisnya ketika mendengar Hugan berteriak. Namun matanya menatap tajam ke Xiaoyan yang duduk di galeri tontonan. Yang terakhir juga menatapnya tanpa perubahan ekspresi. Melihat bahwa wakil kepala sekolah telah dengan paksa membelah perkelahian hebat yang akan pecah, para siswa di galeri penglihatan segera menggelengkan kepala mereka dengan kecewa. Ketika suara itu terdengar, nama-nama sekali lagi mulai dibaca dari kursi hakim. Selama 10 kompetisi berikutnya, Xiaoyan akhirnya secara pribadi menyaksikan Sun Er berkelahi. Namun setelah mengamati selama beberapa saat, dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa gadis ini hanya menampilkan sebagian dari kekuatannya untuk bertarung dengan lawannya. Bahkan jika ini masalahnya, dia mendapatkan kemenangan yang diharapkan setelah hanya 10 pertukaran. Mata Xiaoyan menyaksikan Sun Er yang tampak cakep yang telah mundur dari arena dan memutar matanya. Melihat tindakannya ini, niat Xiaoyan untuk menganalisis kekuatan yang tepat selama pertarungannya pupus. Tidak lama setelah Sun Er berkelahi, Bai San dan wanita muda berpakaian merah itu juga maju untuk bertarung sekali. Kedua orang itu memang layak menjadi orang-orangnya. Instruktur Wuling telah memperingatkannya untuk berhati-hati. Lawan dua orang itu masing-masing adalah Dou Si 6 bintang dan Dou Si 7 bintang. 6 bintang Dou Si yang telah menghadapi Bai San sedikit lebih baik. Setelah 10 ditambah pertukaran dengan Bai San, ia memilih untuk mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan dan akhirnya meninggalkan arena tanpa cedera. Lawan wanita muda berpakaian merah di sisi lain sangat sial. Kedua orang selesai melakukan etiket awal dan sebelum suara hakim selesai mengatakan mulai, wanita muda berpakaian merah itu sudah anehnya muncul di depan lawannya. Telapak tangannya yang lembut dan melayang mengandung kekuatan yang kuat yang menyebabkan ekspresi orang banyak berubah. Dengan tamparan dia dengan keras memukul ketujuh bintang, Dou Si yang memiliki jubah Dou Qi keluar dari arena.
Setelah itu yang terakhir terus berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti dengan menyedihkan. Di galeri tontonan, syok tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia menyaksikan aksi kokoh wanita muda berpakaian merah itu, yang membuat beberapa orang terdiam. Setelah Baisan dan wanita muda berpakaian merah berpartisipasi, tidak ada banyak situasi menarik dalam kompetisi yang tersisa. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan Sun Er telah mengamati beberapa putaran, mereka memilih untuk menjadi yang pertama keluar dari stadion yang bising. Xiaoyan dan Sun Er perlahan-lahan berjalan di dalam akademi menikmati momen hangat berduaan ini, sesuatu yang tidak ada selama 2 tahun terakhir. Setelah Baisan dan wanita muda berpakaian merah berpartisipasi, tidak ada banyak situasi menarik dalam kompetisi yang tersisa. Oleh karena itu, setelah Xiaoyan Sun Er telah mengamati beberapa putaran, mereka memilih untuk menjadi yang pertama keluar dari stadion yang bising. Xiaoyan dan Sun Er perlahan-lahan berjalan di dalam akademi menikmati momen hangat berduaan ini, sesuatu yang tidak ada selama 2 tahun terakhir. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Xiaoyan dan Sun Er sekali lagi kembali ke rumah elegan yang milik instruktur Wolling. Singkat cerita, hari ini di mana hari paling semarak di Akademi Jianan? Ini karena kompetisi kualifikasi Akademi Dalam yang mengumpulkan pandangan semua siswa akan mencapai puncaknya di mana semua orang akan menjadi yang paling bersemangat. Ujia, Baisan, Sun Er, In. Kelima orang ini yang dengan jelas menunjukkan kekuatan mereka yang kuat menyebabkan semua orang terkejut selama 2 hari terakhir kompetisi. Hari ini, tabrakan paling menarik antara yang kuat akan terungkap di antara 5 siswa berprestasi dari akademi luar ini dalam kompetisi ini. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.